Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan ini saya akan meminta waktu sebentar menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Negeri 2 ini. Baik, di sini nantinya akan saya sampaikan yang pertama diseminasi, kemudian kedua budaya positif, ketiga disiplin positif, teori kontrol, penghargaan dan dukungan, yang keempat motivasi dan kebutuhan manusia, yang kelima ada 5 posisi kontrol dulu, yang keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi dan kedelapan disiplin. Baik, di sini saya sampaikan bahwa diseminasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Diseminasi berkaitan dengan tindakan inovasi yang disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif itu sendiri ada konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, memahami motivasi manusia terkait hukuman dan penghargaan serta 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, ada 5 posisi kontrol seorang pendidik. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, Bapak Ibu, di sini disiplin positif adalah pendekatan yang menuntun kepada anak agar mampu mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Tentunya kalau di sekolah sudah ada peraturan-peraturan. Nah, di sini disiplin positif yang dimaksudkan merupakan tuntunan agar anak bisa mengontrol dan menguasai dirinya sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah itu dengan baik dan tertib. Di dalam disiplin positif tadi ada teori kontrol yang menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu itu tidak karena motif eksternal dari luar, namun tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimiliki. Ini ada kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Saya bacakan dulu ya. Hukuman dan penghargaan merupakan satu menghambat potensinya dalam jangka waktu tertentu. Baik hukuman dan penghargaan akan memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan dan bahkan menggunakan motivasi internal seseorang. Jadi di sini teori kontrol itu bahwa kita itu melakukan sesuatu karena diri kita sendiri. Jadi meskipun ada orang lain dari luar, ada sesuatu yang ingin membuat kita menjadi melakukan sesuatu, kalau kita sendiri tidak mau, itu tidak akan terjadi. Itu juga ketika ada motif eksternal dari luar, baik itu berupa penghargaan atau hukuman. Ketika anak sudah memiliki teori kontrol sendiri bahwa dari dalam dirinya sendiri, itu hukuman dan penghargaan sudah tidak berpengaruh karena hukuman dan penghargaan itu pada waktu tertentu memang ada positifnya, namun juga kalau menurut modul yang saya baca memang hukuman dan penghargaan lama-kelamaan akan menjadi ketergantungan. Misalnya seperti ini. Ketika kita sebenarnya kita ingin memberikan hadiah kepada anak, ketika siapa yang bisa mengerjakan nanti mendapatkan hadiah. Seperti itu. Ketika penghargaan seperti itu menjadi motif eksternal sehingga anak melakukan sesuatu hanya karena hadiah ini, ketika nanti tidak ada hadiah, anak terkadang tidak ada motivasi lagi. Wah, harus selalu duweni hadiah, misalnya seperti itu. Tetapi ketika anak sudah
mempunyai motivasi internal di dalam dirinya, ada dia atau tidak, dia akan tetap melakukan yang terbaik. Jadi ketika nantinya potensinya itu, oh ada hadiah, itu berarti merupakan suatu bonus yang meskipun saya melakukannya ini tetap ada hadiah atau tidak, saya bisa melakukan yang terbaik seperti itu. Begitu juga dengan hukuman. Ketika hukuman itu terkadang kita di peraturan ada hukuman yang bisa membuat anak trauma. Ketika berangkat sekolah terlambat, kemudian harus menguras kamar mandi, misalnya seperti itu. Terkadang ada anak yang tidak membawa sesuatu, kemudian dengan tindakan hukuman fisik juga bisa kadang tidak sengaja atau memang guru saking jengkelnya seringkali terjadi menjadi jewet atau apa, itu bisa juga menjadi trauma. Jadi itu mereka kemudian melakukan bukan karena kesadaran mereka sendiri, tetapi karena adanya suatu ketakutan akan hukuman. Selanjutnya, memahami motivasi manusia terkait hukuman dan penghargaan serta 5 kebutuhan dasar manusia. Perilaku yang ditunjukkan manusia tentunya memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi itu sendiri bisa berupa motivasi internal ataupun eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ataupun pujian. Sedangkan 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa memiliki. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, penguasaan. Jadi memang manusia memiliki 5 kebutuhan dasar itu, di mana misalnya kita bekerja untuk kebutuhan hidup, atau kemudian ada anak yang mencari perhatian untuk mendapatkan kasih sayang, atau ketika anak bisa berteriak-teriak di kelas itu merasa bebas atau juga merasa senang. Begitu juga ketika mungkin ada anak kadang melakukan sesuatu sebagai dia seakan menguasai teman-temannya, itu kebutuhan dia. Memang di sini kita harus bisa mengontrol, menempatkan anak untuk mengontrol dirinya sendiri supaya apa yang dia lakukan memang meskipun untuk memenuhi kebutuhan dasar harus sesuai dengan motivasi internal yang dia miliki. Baik, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Posisi kontrol penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih jalan lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, misalnya, taati aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Jadi ciri khas dari penghukum ini nada suaranya tinggi, kemudian bisa juga kadang diganti menunjuk atau kemudian melotot anak, sehingga di sini terlihat sekali bahwa anak ini akan dihukum. Jadi mungkin kalau saat ini sudah benar-benar sudah tidak boleh posisi. Kemudian posisi kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan pengheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi anak akan menjadi merasa bersalah, kemudian malah justru anak itu menjadi diam biasanya. Jadi di sini misalnya bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali karena seperti ini. Anak kemudian merasa kecewa. Kemudian itu di sini bisa membuat anak menilai dirinya sendiri. Oh, aku salah. Aku salah dulu, aku gawe misalnya dulu menjadi merasa bersalah seperti itu. Di sini ciri khasnya memang seorang guru itu dengan nada suara memelas, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan membuat anak itu merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Di sini biasanya kita kalau di sekolah dasar
walaupun di SMA, SMK, SMP juga sering berperan sebagai teman. Kita karena perasaan dengan sebagai teman itu kita lebih bisa untuk dekat dengan anak, biasanya seperti itu. Tapi ternyata belum belum tentu sebagai teman itu kemudian membuat anak justru bisa menjadi sama guru ini biasa, sudah biasa, jadi merasa terlalu dekat kalau konsolnya. Jadi mungkin kadang tidak ada kurangnya rasa penghormatan, kemudian kurangnya rasa kalau saya harus bagaimana ya seorang bapak ibu. Jadi merasa tindakannya adalah tindakan sebagai dengan temannya. Kadang juga bicaranya pun menjadi mungkin tidak sopan seperti itu. Jadi misalnya bapak ibu, ayo ingat saja bantuan bapak kemarin bu itu sudah bantu mama sedikit. Dan anak kadang itu tadi menjadi dampak negatifnya tergantung pada guru tersebut. Kemudian bila ada masalah mengandalkan gurunya tersebut. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini posisi pemantau sebenarnya sudah menjadi satu posisi yang cukup aman, namun memang belum posisi yang seharusnya bisa kita lakukan. Namun di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensinya. Mungkin lebih tergantung pada kata tertib yang sedang ada. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data dan data digunakan sebagai bukti. Jadi ketika misalnya anak terlambat, kita punya bukti catatan keterlambatan. Ketika anak melakukan sesuatu, kita punya bukti catatan di kelas seperti itu. Jadi posisi pemantau mengandalkan catatan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah posisi yang paling sebenarnya bisa dilakukan semua orang. Jadi ini posisi yang paling aman, posisi yang bisa kita lakukan. Posisi kontrol manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer menginginkan murid-muridnya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada keyakinan yang sudah harus disepakati bersama. Kemudian apakah ketika seorang anak itu melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bapak ibu guru kemudian mengajaknya untuk menemukan sendiri permasalahannya, kemudian tahu itu salah benarnya di mana, salahnya di mana. Setelah itu bisa menemukan solusinya sendiri dan membuat kedepannya mau berbuat seperti apa. Di sini lanjutkan dengan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas yang menumbuhkan motivasi internal dan budaya. Mungkin ini berawal dari kesepakatan kelas dan bisa berdasarkan juga dari kita mencari atau melihat kembali peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian kita buat kesepakatan kelas. Setelah itu dari kesepakatan itu kita buat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan. Jadi nanti ketika melakukan sesuatu itu sudah dari kesadaran anak-anak itu. Dan itu bisa dibiasakan. Misalnya dengan budaya 5S. Budaya 5S ketika kita sopan santun, salam sapa, senyum, salam sapa, sopan santun. Itu bisa menjadi salah satu juga untuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian hadir tepat waktu di kelas, aktif ikut pembelajaran di kelas. Itu jadi saling menghargai, kemudian membuang sampah di tempatnya itu juga sudah bisa menjadi keyakinan. Sedangkan di sini segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di sini ada
kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer tadi. Jadi ketika menemukan sesuatu masalah, kemudian guru sebagai manajer akan melakukan segitiga restitusi ini dalam membuat anak atau anak menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia buat. Di sini ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan memanfaatkan. Dan nantinya anak bisa menyadari kesalahannya, bahwa dia melakukan suatu kesalahan, mana yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan kemudian jangka panjangnya seperti apa. Ya, baik Bapak Ibu, di sini akan saya ambil kesimpulan. Kaitannya dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita belajar mengenai pendidikan yang menuntun murid-murid sesuai dengan program. Maka dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menetapkan budaya. Guru harus senantiasa menerapkan konsep budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang sendiri. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru dalam pelaksanaan proses belajar. Lalu kesimpulan yang ketiga, dalam upaya mewujudkan visi, seorang guru harus berproses menerapkan budaya positif. Visi akan mudah tercapai jika lingkungan pembelajaran sekolah bersama-sama berkolaborasi menerapkan budaya positif. Dan terakhir, guru hendaknya mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru untuk dapat menggali potensi yang ada pada murid sehingga mampu menemukan dan mengembangkan bakat minat yang dimiliki. Dengan demikian, guru dapat menerapkan segitiga restitusi pula dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada muridnya, karena dengan segitiga restitusi murid diarahkan untuk memahami permasalahannya dan mengatasi masalahnya sendiri sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nantinya kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu kesepakatan bersama yang kita buat dengan kesadaran kita berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Kemudian kita berkesepakatan yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama dengan penuh kesadaran dari kalian sendiri. Dan nantinya juga kalian harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi sebelumnya kita buat dulu, kita cari dulu peraturan-peraturan atau kesepakatan seperti apa yang akan kita buat, yang nantinya akan kita bikin menjadi keyakinan kelas. Ya? Siapa yang mau menentukan misalnya seperti ini, misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Apa yang akan menjadi kesepakatan kita bersama? Siapa yang mau menentukan? Berdasarkan kalian sudah tahu kan peraturan kelas seperti apa? Nah, berdasarkan peraturan itu kita tahu kelas kita seperti apa. Yo, siapa mau menentukan? Siapa? Ya, silakan boleh. Iya.
Harus apa? Tidak boleh berkelahi. Itu juga bisa menjadi keyakinan kelas kita. Ya kan? Di sebelah sini ya kan? Di sini ya. Ya, sini aja apa-apa. Ya, coba. Pak. Nanti itu bisa, nanti cuma bukan ya. Ya. Terima kasih ya. Saya Bima yang tadi apa ya? Bosan. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita satu-satu. Ya, jangan kita berpasangan. Ayo jadi, boleh ayo silakan. Ya nanti kamu ke depan. Apa yang ingin kamu? Apa kita buat di kelas? Ya, kita tidak boleh menolak. Ya, nanti juga itu bisa. Stop ini. Tidak boleh terlambat. Ya. Jangan boleh membawa HP, boleh ya? Siapa yang ayo? Ya, ayo. Hai, Julian. Tidak boleh menolak ya. Apa itu? Tidak boleh apa? Belajar di kelas boleh mengalah ya. Ayo untuk belajar kita sehari-hari kalian mau yang seperti apa? Belajar yang bagaimana? Kelasnya ya, kelasnya mau kelas nyaman, bersih, ya harus satu meja bertengkar, tidak boleh menambah, tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa alat masak, tidak boleh membawa motor, tidak boleh mengalah. Ya ada lagi ya yang berkaitan dengan pembelajaran kelas, mau pembelajaran seperti apa? Tidak boleh pacaran. Ya silahkan.
pembelajaran kita ya. Ada lagi? Jangan usah. Tidak boleh makan saat pelajaran. Siapa lagi? Nadia. Tidak boleh merokok. Anak-anak belajar merokok. Ya kita fokuskan ke pembelajaran kita ya. Saling menghargai boleh ya. Ya terima kasih Nanti ayah ya. Makasih yang yang masuk ke dalam kelas jamin nyaman yang khusus yang mana saja?
Menjaga ketertiban kelas.
membuat keyakinan kelas. Ya kan? Ini silakan. Sekarang keyakinan kelas tadi, ya keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini kamu sudah punya. Coba dengar semuanya. Sekarang keyakinan kelas yang sudah kita buat yang nanti harus kita laksanakan dengan penuh apa? Tanggung jawab, kesadaran atau kata takut hukuman. Kesadaran ya, karena kesadaran dalam diri kita masing-masing. Sekarang kita sudah mempunyai 9 poin keyakinan kelas yang harus kita laksanakan ya tadi. Sekarang coba yang lain mendengarkan. Sila akan membacakan 9 poin keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yuk silakan Sila. Dari sini Sila. Yuk. Menciptakan kelas yang damai, nyaman. Saling menghargai dan menghormati. 3. Masuk kelas tepat waktu. 4. Membawa perlengkapan sekolah lengkap. 5. Menciptakan kerukunan di kelas. 6. Semua siswa aktif di kelas. 7. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Menjaga ketertiban kelas. Baik, terima kasih Sila. Nah, sekarang mulai hari ini kelas 6 berarti sudah mempunyai keyakinan apa? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Untuk itu nanti kita laksanakan dengan penuh kesadaran, ya, supaya semuanya berjalan dengan baik, supaya pembelajaran kita menjadi seperti yang harus kita tuju. Setuju semuanya? Baik, anak-anak, terima kasih untuk kita semua sudah membuat kesepakatan kelas.